Kita ambil dari kisah Mus'ab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat hakim, sangat bijaksana dalam mendakwahi Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini harus tahu waktu, tempat tepat untuk berdakwah, gitu kan? Kadang-kadang kita nggak bisa berdakwah teman-teman sekalian, kayak kita lagi di busway lagi padat, sulit kita untuk berdakwah. Bagaimana caranya? Nah, tapi kalau ada kemungkaran yang jelas dan kita bisa ingatkan, kita ingatkan. Tapi ada keadaan yang tidak memungkinkan, gitu kan? Kita melihat tempat-tempatnya, waktunya, bijaksana, atau kadang-kadang kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih rapi, seperti misalnya kita sering membawa buku. Ini saya sarankan teman-teman selalu kantongin buku. Usahakan ada buku-buku saku kecil yang saya sering lihatkan terbitan pustaka Ibnu Umar, dan itu ditaruh teman-teman. Pilih judul yang menarik, selalu bawa kemana-mana. Titipin di musola yang sedang kita sholat, titipin kepada teman-teman yang satu bus, satu mobil, angkot, dan seterusnya. Ini semua termasuk yang perlu atau yang bisa kita lakukan. Kemudian tentu yang selanjutnya yang kelima adalah hikmah. Kalau tadi hakim, tadi bijaksana, hikmah beda ya. Hikmah ini menggunakan retorika yang tepat. Retorika yang tepat. Kemudian yang keenam, retorika yang tepat tentunya retorika yang santun, yang baik, tidak dengan marah-marah gitu kan dalam menyampaikan dakwah. Kemudian yang keenam adalah tidak pernah berhenti dalam berdakwah, bagaimanapun keadaannya. Terus berdakwah, terus menyampaikan. Tantangan-tantangannya datang itu biasa. Jangankan teman-teman sekalian, jangan pernah antum mimpi kalau kita menjadi seorang muslim atau berada di jalan Allah yang benar, termasuk para dai dan ulama, kemudian tidak dicaci maki oleh orang. Bagaimana bisa? Gitu. Nabi Muhammad SAW sendiri manusia terbaik dikatakan orang gila, majnun, dikatakan penyair, syair, ya, dikatakan orang-orang yang suka mengarang-arang, asatirul awwalin, dongeng-dongeng nih, gitu kan? Seperti itulah. Tapi Nabi SAW sabar, gitu kan? Jadi jangan antum menjadi dai kemudian kendor pada saat ada orang yang mengatakan begini dan begitu. Gitu kan? Jadi harus punya prinsip. Dai itu harus punya prinsip, selama dia benar maka dia berpegang teguh pada itu. Jangan pernah putus asa. Yang ketujuh, mulai dengan asas daripada agama Islam dan menjauhi asas ini, rukun Islam dan rukun iman. Itu asasnya, gitu kan? Mulai daripada syahadat, kenalkan siapa itu Allah, kenalkan Nabi Muhammad SAW, sholat, zakat, puasa, haji dan benar rukun iman. Kemudian menjauhi peribut dan pertengkaran dengan orang dai-dai yang lain, ya. Wabti'at muhajamal akharin. Jadi bukan sifat dai teman-teman kalau sibuk dengan serang ini, serang itu, cari kesalahannya orang lain. Itu bukan sifat dai. Dai itu memang dia ingin menyebarkan kebaikan. Untuk apa dia menyerang-nyerang orang lain? Kalau antum lihat kesalahan seseorang, telepon, datang, luruskan, nasihatin, diskusi, mungkin dia punya dalil. Pernah Imam Malik rahimahullah ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Dua-duanya terkenal imam madhab di zamannya, gitu kan? Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Tahun lahirnya Imam Syafi'i dan Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu itu sering berselisih pendapat. Kenapa? Karena Abu Hanifah rahimahullah tinggal di Irak. Waktu itu banyak hadis palsu. Maka beliau hati-hati sekali dalam mengambil hadis. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan nalar. Dari satu dalil dirincikan banyak, gitu kan? Ada dalilnya tapi kebanyakan dinalarkan. Imam Malik rahimahullah tidak berbeda. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik berbeda. Imam Malik karena tinggal di Madinah, jadi beliau banyak berpegang pada hadis. Bahkan dalam buku fikihnya beliau, fikih Malikiyah, itu beliau menyebutkan takarannya ahli Madinah, penduduk Madinah itu adalah bagian daripada hukum. Beliau mengatakan kenapa? Karena beliau bilang ini masyarakat Madinah menggunakan takaran untuk mengukur kurma, ya, gandum. Itu yang dipakai dari zaman Nabi Muhammad SAW turun-temurun. Imam Malik masih generasi tabi'in. Beliau belajar dari Nafi'. Nafi' ini adalah budaknya Abdullah bin Umar, ya. Maka beliau mengatakan sampai seperti itu. Ya, di Madinah ini sampai perilaku penduduk Madinah bisa dijadikan sebagai hujjah pada saat itu. Bertemulah dua imam ini di musim haji. Lalu Imam Malik rahimahullah dikatakan oleh muridnya, "Hai Imam, selama ini orang yang menjadi musuh Anda, tanda kutip ya, perselisihan pendapat ada di sana. Abu Hanifah datang dari Irak lagi haji. Silakan Anda temui." Datanglah Imam Malik menemui Imam Abu Hanifah. Terjadilah dialog di antara mereka berdua. Waktu itu Imam Malik melarang murid-muridnya untuk ikut. Dan ini juga termasuk adab. Kalau seorang alim ulama, seorang dai yang besar, Masya Allah, ingin berdebat teman-teman, bukan di depan murid-muridnya. Mereka tidak faham masalah itu. Berdebatlah berdua, kan gitu. Ini bukan, kalau debat antara agama lain, gitu kan. Ini berdebat antara sebuah pendapat, sebuah dalil, berdebatlah yang masuk di akal berdua, masing-masing datangkan argumentasi dalilnya, maka itu jelas, ini yang penting. Imam Malik lakukan itu sampai selesai, kemudian Imam Malik berdiri, salaman sama Abu Hanifah, berpelukan, lalu kemudian berdiri. Lalu murid-muridnya heran mengatakan, "Wahai Imam, Anda berpelukan dengan orang ini?" Kata Imam Malik, "Iya. Allah telah mempertemukan kepada saya seseorang yang kalau dia ingin membuat tiang-tiang masjid haram ini bicara, maka bisa berbicara." Maksudnya saking luar biasa kuatnya argumentasinya Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Yang jelas seperti itulah caranya, adabnya, gitu kan. Jadi tidak boleh kita keliru dalam masalah-masalah seperti ini. Harus menghormati pendapat orang lain, teman-teman. Jangan menyerang kerjaannya. Jadi sini mulai dengan asas, jangan menyerang orang lain selama itu ada dalil, ya.
Kemudian mulailah meluruskan yang mungkar itu yang kelihatan. Jangan memukul rata. Tetangga kita misalnya, kita lihat teman-teman sekalian, dia tidak sholat. Maka berarti yang sedang mungkar adalah tidak sholatnya. Itu yang kita sorotin. Yang kelihatan depan mata. Tidak perlu kita mencari tahu kesalahan dia, ini pendapatannya apa ya. Mungkin dia di rumahnya makan haram atau tidak ya. Dia pakai ini dan seterusnya. Ini nggak perlu dikobok-kobok begitu. Kecuali yang kelihatan depan mata. Ini penting sekali, karena banyak orang seperti itu. Sibuk. Memukul rata semuanya harus sama. Salah satu salah semua nih. Sesat semuanya. Ini pemahaman yang mesti Allahu a'lam diluruskan. Kemudian ini tadi yang ketujuh ya, mulai dari asas, kemudian jangan menyerang orang lain kalau ada dalil, dan mulailah mengingkar mungkar sesuatu yang kelihatan depan mata. Yang kedelapan, menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Ini penting, selama ada dalil tentunya. Tadi jangan menyerang, itu sendiri. Ini sekarang menghormati pendapat. Kalau disampaikan kepada kita pendapat, maka dan dia punya dalil, terimalah saudaraku. Terimalah. Kemudian yang kesembilan, mengembangkan retorika dalam berdakwah. Retorika ya. Retorika ini saya sarankan teman-teman yang mau terjun dalam dakwah dan ini ingin mendapatkan pahala yang besar, jangan pernah berhenti untuk mempelajari retorika para ulama-ulama besar, para dai-dai yang telah mendahului kita. Dengar ceramah mereka, lihat retorika penyampaiannya, itu semua adalah hal yang sangat baik. Ya. Kemudian kita sekarang kembangkan, misal tadinya zaman dulu tidak ada komputer, tidak ada sesuatu yang bisa kita tulis, sekarang bisa kita tulis, disebarin selebaran gitu kan. Saya pernah temukan ada di berita dari salah seorang ikhwan yang saya bisa percaya, di sebuah pantai, dia bilang, di kampung saya Ustaz, saya di pinggir pantai di musim liburan, itu banyak selebaran yang tersebar, seperti selebaran, dan itu ternyata isinya adalah dakwah kristenisasi, gitu kan. Dan ini ya, tersebar, itu cuma ditaruh di pinggir pantai, dibiarin tersebar. Orang-orang pada pegang, orang yang tidak mengerti banyak, orang muslim semua di situ. Pada baca akhirnya, gitu kan. Ternyata isinya itu adalah masalah kristenisasi. Sampai begitu mereka melakukan retorika untuk menyebarkan agama mereka yang salah. Bagaimana antum tidak menyebarkan agama antum, gitu kan? Ini juga mestinya kita tahu, kita harus bisa menggunakan retorika-retorika yang baik, yang kira-kira bisa menyebar. Kayak sekarang misalnya ceramah-ceramah kita ini, alhamdulillah, ingat, selama tidak komersial, silahkan, antum kembangin, sebarkan, bisa di-download, sebarkan, silahkan, tidak ada masalah. Itu satu hal, tapi komersial saya harap jangan, gitu kan? Karena memang ini tujuannya untuk disebarkan. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah mengambil pelajaran dari dai-dai yang senior. Ya. Jadi tadi mengembangkan retorika. Kemudian yang ke-10, mengambil pelajaran dari dai-dai senior yang sudah punya pengalaman. Terutama kalau kita ingin masuk ke sebuah lokasi baru. Seperti misalnya saya ingin ceramah di Irian. Jangan terjun bebas gitu kan. Tapi kita coba cari tahu siapa nih dai yang pernah ke sana. Atau kita baca informasi tentang tempat-tempatnya gitu kan. Saya waktu pertama datang ke Irian, masuk ke pedalaman, saya nggak ngerti apapun waktu itu. Tapi akhirnya yang saya lakukan adalah coba saya pelajari tentang kondisi kampung-kampung yang ada di sana, berapa komunitas muslim, dan begitu tiba di satu kampung saya paling pernah nanya, mana masjid? Ada masjid? Nggak ada. Saya pamit sama marbotnya, bisa saya nginap di masjid? Bisa. Baik, silakan. Akhirnya mulailah saya mengembangkan dakwah di situ dengan cara saya mendatangi masjid itu sendiri. Kemudian yang ke-11 teman-teman sekalian, kita harus ya, zuhud ini membatasi diri dari apa yang dimiliki oleh orang. Jadi dai itu sulit untuk sukses kalau dia selalu targetnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi dari ceramahnya, gitu kan. Kalau sesuatu yang memang didiskusikan, dibicarakan atau memang dia diberikan itu lain. Tetapi kalau dia tentukan tarif misalnya, ini nggak boleh. Ini akan mengganggu keikhlasan dalam berdakwah. Sebagaimana sabda Nabi SAW untuk menarik hati orang, uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud fi ma bi aidin nas yuhibbukan nas. Ya, cobalah kamu zuhud di dunia, artinya kamu batasi kecuali hal-hal yang penting saja di dunia. Maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang, batasi, jangan sampai mengemis dengan mereka, maka manusia akan mencintaimu. Yang ke-12, karam. Karam ini dermawan, suka memberi. Ya, katakan sekarang kesannya banyak dai-dai, mereka malah yang suka mengambil. Jadi cobalah dai ini menjadi contoh mereka, harusnya mereka memberi. Ya, memberikan hadiah, mentraktir makan, mengasih apa gitu kan. Jadi memang mereka yang memberi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah kisah riwayat Bukhari disebutkan, beliau pernah jalan kemudian dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab. Tiba-tiba dicaci maki, kamu begini, kamu mengaku seorang ulama, kamu mengaku, dicaci maki macam-macam. Ibnu Abbas diam, nggak ngomong. Setelah selesai orang itu ngomong semua caci makinya sudah habis, gitu kan? Maka kata beliau kepada ada seperti muridnya yang selalu ikutin sama dia, namanya disilakan dengan Gulam zaman dulu. Dia bilang, hai Gulam, tanyakan kepada orang yang ini, yang tadi caci maki dia, tanyakan, ada hajat nggak dia? Ada hajat apa saja penuhi, kasih dia. Dan kasihkan jubah saya, dia lepas jubahnya, kasihkan jubah ini buat dia. Sampai orang itu yang jadi malu gitu. Bagaimana dai memiliki akhlak yang mulia seperti ini. Jadi jangan terbawa emosi, kalau orang bodoh, caci maki, biarin aja dia ngomong gitu kan. Gak usah ikut-ikutan. Kemudian yang ke-13 adalah
selalu menjaga penampilan yang rapi, bau badan yang wangi, sunnah Nabi SAW. Memotong kumis, memakai pakaian yang bersih, Nabi SAW suka dengan itu, memakai wangi-wangian gitu kan. Jangan sampai dai-nya ngomong, kemudian orang semua pingsan kena bau mulutnya gitu kan. Ya. Atau mungkin bau badannya begitu orang mendekat, ini semua ngaco gitu, nggak bisa. Nah ini nanti orang jadi menjauh. Tapi dai itu selalu memang mengikuti sunnah Nabi SAW, orang kalau mendekat orang senang, ya minimal dengan performa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ke-14 adalah merendah, tawadhu, ya, merendah dan memiliki akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena dia adalah penerusnya Nabi SAW. Harusnya begitu. Ya. Dia mempelajari tentang sirah Nabi dan dia mengikuti retorika dakwah Nabi SAW dalam bersabar, dalam cobaan, gitu kan. Kemudian bersyukur dalam nikmat. Bagaimana beliau merangkul orang-orang, gitu kan. Sebab pernah dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan ada satu orang Badui datang, lalu di hadapan Nabi Muhammad SAW dan di hadapan para sahabatnya orang ini mengatakan, "Hai Muhammad, berikan saya apa yang kau miliki." Kasar sekali. Para sahabat begitu lihat caranya minta gini, nih kurang ajar benar orang ini, gitu kan. Tapi Nabi SAW tersenyum, lalu memberikan ke dia, memberikan ke orang itu. Diberikan di hadapan para sahabat. Sahabat semua diam karena Nabi SAW melakukan itu. Ternyata orang ini mengatakan, ini belum seberapa. Sudah dikasih, lalu dia bilang ini belum seberapa. Bayangkan bagaimana memancing emosi gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, baiklah, kalau begitu kamu ikut ke rumah saya akan tambahkan untukmu. Ikutlah orang ini. Berdua dengan Nabi SAW ke rumah. Lalu kata Nabi SAW, ini saya kasih lagi, cukupkah? Yang kedua kali dia mengatakan, belum hai Muhammad. Masih minta lagi. Lalu Nabi SAW keluarkan lagi, diberikan lagi. Kemudian sampai yang ketiga dikasih, lalu dia mengatakan cukuplah. Dan dia sempat mengatakan jazakallahu khair. Jadi ternyata ini cuma kena retorika dia, kebiasaannya gitu ya. Kebiasaan dia menggunakan kata-kata yang mungkin dianggap kasar, mungkin bagi dia tidak kasar. Ya. Mungkin teman-teman kalau dari Makassar tahu nih di sini. Bagaimana teman-teman di Makassar kalau ngomong, lampu itu kalau mau dimatikan dia bilang apa? Hah? Bunuh lampu. Itu udah biasa. Jadi antum jangan kaget kalau ke Makassar dengar orang matikan lampu itu bunuh lampunya. Lampu aja dibunuh gitu kan. Tapi sudah begitu retorika. Dan itu bukan niat kasar ya. Bukan niat kasar. Memang sudah begitu bahasanya. Kan sudah begitu. Mungkin kita berteman sama teman-teman nelayan biasa teriak-teriak panggil temannya. Itu suaranya tinggi. Memang sudah biasa begitu. Nabi SAW ketemu sama Baduin, lalu ternyata dia setelah dikasih apa yang dia mau, dia memang punya target, belum capai, dia bilang belum ya Rasulullah, waktu dikasih sempurna dia mengatakan jazakallah khair, kata Nabi SAW, kalimat yang kau ucapkan ini mulia, ini yang kau ucapkan baik, tepat, gitu kan? Ketahuilah, tadi waktu kamu datang, kamu menggunakan retorika yang kurang tepat, kurang baik, dan di diri sahabat-sahabatku ada masalah, mereka membencimu dengan perkataan tadi, maka kamu mau nggak? Kalau kamu pulang, kamu sekarang saya keluar sama saya ke depan, lalu kamu mengucapkan kalimat yang sama yang kamu ucapkan tadi, jazakallah khair. Dia mengatakan tentu, saya akan ucapkan. Baik, keluarlah Nabi SAW, lalu Nabi SAW langsung mengkelirkan masalah pada saat itu. Dan ini penting teman-teman sekalian, ada masalah kelirkan. Jangan ditunda, jangan menginapkan. Menginapkan masalah ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan, tadi waktu saudara kita ini datang, dia mengucapkan kalimat yang sudah kalian dengar. Dan saya yakin ada yang mengganjal dalam hati kalian. Ketahuilah, saudara kita ini memang punya hajat. Dan sudah ya saya penuhi hajatnya. Bukankah begitu hai saudaraku? Maka dia mengatakan iya. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Wahai Rasulullah. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, bukankah kalian sudah dengar? Maka mulai sekarang jangan sampai kalian salah faham dengan saudara kalian ini. Jadi begitulah cara Nabi SAW meluruskan kesalahan-kesalahan dari akhlak. Yang ke-15 tasamuh. Tasamuh itu memaafkan. Toleransi dalam hal yang boleh ditoleransi. Ya. Kemudian yang ke-16. Ini tentu butuh dirinya satu-satu tapi kena waktu ya. Jadi saya batasi. Yang ke-16 adalah punya tekad dan prinsip yang kuat pada kebenaran. Jadi jangan antum goyah. Ya, ini benar, pegang teguh pada itu. Ya, kita hanya bisa berubah kalau ada dalil yang lebih kuat, hanya itu. Kalau enggak berpegang teguh pada pendapat. Ini termasuk prinsip dasar, enggak boleh goyah. Gitu. Dimanapun antum berada, beda tempat, beda lokasi, beda audiens, tetap sama. Gitu kan? Harus pertahankan masalah itu. Yang ke-17, qudwah, suri tauladan. Apa yang dia ucapkan, dia yang paling pertama mempraktekannya. Maka ini akan besar sekali efeknya di dakwah. Dan yang terakhir 18 adalah tidak menunda hidayah buat orang. Jadi misalnya ada orang mau masuk Islam, gitu kan, jangan ditunda ini. Harus segera dirangkul. Gitu, harus segera dirangkul. Langsung dudukin, langsung syahadatin. Udah selesai. Jadi kalau dia mati semenit kemudian, antum sudah dapat pahalanya. Dia juga sudah masuk surga. Tapi kalau kita tunda malah berbahaya buat dia. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian, maaf, ada 3 poin lagi tentang durus wal ibar. Tadi yang pertama tidak boleh menunda kebaikan. Yang kedua yang panjang lebar kita jelaskan barusan tadi ini adalah fadilah dakwah dan menjadi dai. Sekarang ini juga kita ambil dari dai kita yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk sekarang teman-teman sekalian yang ketiga adalah fadl zuhud.
kelebihan orang zuhud. Dan zuhud ini teman-teman sekalian, definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini perlu digarisbawahi, karena banyak orang-orang yang salah faham, menisbatkan diri pada Islam, dia menganggap zuhud itu dengan cara pakai baju kotor, makan roti kering, gitu kan. Kemudian tidak perlu pakai kendaraan, sendalnya sudah putus, tetap dipaksain pakai. Ini semua salah ini, bukan begitu. Kalau kita baca kitab-kitab zuhud, berbicara tentang zuhud, kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah yang kaya raya pun masuk dalam tokoh-tokoh pertama zuhud. Kenapa? Karena zuhud sebenarnya maknanya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Azan, sholat dulu, baru kemudian aktivitas yang lain, gitu kan? Itu namanya zuhud. Dan perilaku Mus'ab tadi yang saya janjikan teman-teman, waktu beliau masuk ke masjid dan ternyata ditemukan bajunya ada yang ya ditempel dengan kulit, ini adalah pilihan beliau pribadi. Dan ulama merincikan, di sini bukan berarti zuhud seperti yang mencontohi Mus'ab dalam menempel baju, gitu kan? Tetapi Musa radhiyallahu anhu mengambil keputusan untuk diri sendiri dan itu bukan menjadi sebuah hukum agama. Dan ini bukan masuk dalam bab rincian zuhud, tetapi perilaku sendiri pribadi. Ya. Perilaku sendirian, ya, perilaku Musa radhiyallahu anhu sendiri yang memilih masalah itu. Yang memilih masalah itu karena dia melihat, kata para ulama hadis, masalahnya adalah dia tidak tahu dia khawatir kalau dia meninggalkan pola yang ada sekarang, dia lalai. Secara pribadi dia berijtihad, gitu kan. Tapi tentu contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau sampai meninggal pun beliau masih menggunakan baju-baju kutun dari negeri Yaman. Allahu a'lam. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah cinta jihad dan mati syahid. Ini juga pelajaran, durus wal ibar yang kita bisa ambil. Bagaimana seorang muslim harus mengetahui bahwasanya dia harus mencintai jihad. Dia juga harus ya mengejar mati syahid. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, siapa yang mengejar mati syahid dengan jujur, maka Allah akan memberikan padanya kedudukan syahadah walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan kita ambil pelajaran bagaimana Mus'ab setelah dipotong tangannya pun tetap memegang bendera. Karena dia tahu yang dia kejar memang mati syahid. Dipotong tangan kedua dia masih pegang dengan sisa tangannya dalam kondisi darah melumur semua di bajunya. Kemudian terakhir ditusuk dadanya pun dia menerima kejadian tersebut. Yang keenam, ya, yang kelima, ya, yang kelima adalah fadilah hijrah. Fadilah hijrah. Ya. Fadilah hijrah ini teman-teman sekalian adalah sebagaimana kita sudah tahu misalnya surah An-Nisa ayat 100 ya. An-Nisa ayat 100 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, ya, jalan keluar dan rezeki yang luas. Jadi kita harus tahu di sini hijrah termasuk perintah dalam agama kita. Kalau kita tahu berbahaya buat kita kalau tidak hijrah. Baik itu pindah kos-kosan dari saya bilang di awal, tempat sewa kontrakan. Pernah ada ikhwah yang mengatakan pada saya, Ustaz, saya kerepotan nih, karena saya sewa tempat di sebuah tempat kos, yang tempat kos ini di sebelah saya ada orang yang berzina di malam hari, ada orang yang mabuk-mabukan, mereka dengar musik, jadi mereka kewalahan. Ya, ini gimana? Saya kewalahan Ustaz, bagaimana jalan keluarnya? Jawaban saya sederhana, pindah, cari kos-kosan tempat yang memang tidak seperti itu. Ajak beberapa orang ikhwah yang sudah paham mengikut pengajian, kemudian ajak mereka untuk sewa tempat, karena penting. Nah, ini sama-sama azan ke masjid, jadi supaya terbentuk komunitas. Ini termasuk makna hijrah yang sederhana, sampai kepada hal yang besar, hijrah tempat, ya, hijrah tempat, kontrakan, sewa, tempat kuliah, dan seterusnya sampai pada pindah negara. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah adanya hukum wala dan bara. Ini sebenarnya memang butuh rincian panjang ya, tapi karena sudah menjelang maghrib maka kita ringkaskan teman-teman sekalian. Adalah al-wala wal bara, diistilahkan dalam ilmu akidah kita. Wala itu adalah menggantungkan diri atau menyandarkan diri pada orang-orang yang beriman, menjadikan mereka sebagai sahabat, tempat untuk meminta pertolongan, bantuan dan seterusnya. Bara adalah berlepas diri dari orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, berlepas diri. Dan ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau dalam Islam, persaudaraan dalam Islam lebih tinggi daripada persaudaraan sekandung. Kalau persaudaraan sekandung itu dalam keadaan kufur. Kalau dalam keadaan beriman berarti dia mendapatkan fadilah, karena ada hubungan rahim dan ada hubungan persaudaraan Islam. Tapi kalau ada saudara kita non muslim, ya, dipertemukan dengan saudara muslim seiman, maka yang lebih tinggi derajatnya saudara muslim seiman. Buktinya teman-teman sekalian, kalau ada anak-anak dalam keadaan kafir, maka kalau dia meninggal dalam keadaan kafir atau ayahnya meninggal dalam keadaan beriman dan dia kafir, si anak ini tidak ada warisan di antara mereka. Gitu kan? Jadi ini memang bukti nyata dan ini disebutkan oleh penulis buku dan juga disebutkan ini di halaman 82 ya tentang masalah itu. Saya akan hubungkan dengan bahasan kita dalam kisah tokoh kita Mus'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya satu waktu di salah satu peperangan adiknya yang bernama Abdul Aziz ibn Umair.
Ini salah satu adik kandungnya dia dan sangat disayang oleh Mus'ab waktu masih di Mekah dan hampir sama dengan Mus'ab, dimanjakan oleh ibunya. Ternyata dalam peperangan melawan kaum muslimin dia ikut dan ditawan. Lalu pada saat tertawan, teman-teman sekalian, tertahan, maka Mus'ab sempat berkata kepada sahabat yang menawan adiknya sendiri. Apa yang dia katakan? Baik, saya bacakan di halaman 82 ya. Salah seorang tawanan adalah Abdul Aziz bin Umair bin Hisham, saudara kandung Mus'ab bin Umair. Abdul Aziz berkata, Mus'ab bin Umair melewatiku ketika seorang Ansar menawanku, dan Mus'ab sempat berkata, kakak ini yang beriman, Mus'ab berkata kepada saudara muslim yang sedang menawan adik kandungnya, kuatkan ikatanmu kepadanya, karena ibunya orang kaya, dia akan menebusmu berapapun yang kau minta. Abdul Aziz berkata, aku tinggal bersama beberapa orang Ansar ketika mereka pulang dari perang Badar. Jadi ini kejadian perang Badar. Jika saat makan pagi dan petang tiba, mereka memberiku roti, sedangkan mereka sendiri makan kurma, karena mereka menjalankan wasiat Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada kami para tawanan. Tidak ada potongan roti yang jatuh ke tangan salah seorang dari mereka kecuali dia mengembalikannya kepadaku, sehingga aku merasa malu dan memberikannya kepada salah seorang dari mereka kembali, namun dia menolak dan mengembalikan lagi kepadaku. Kemudian Ibnu Hisham meriwayatkan, maksudnya di sini Nabi SAW mewasiatkan sahabat untuk berbuat baik dengan tawanan. Dan ini Abdul Aziz menceritakan tentang keadaan kakaknya dan keadaan muslimin. Ibnu Hisham mengatakan Abdul Aziz adalah pemegang panji orang-orang musyrikin di perang Badar setelah An-Nadhr ibn Harith. Gitu kan. Kemudian Abdul Aziz sempat berkata kepada Mus'ab, saudaraku, ya, itulah kata-katamu kepadaku. Artinya, masa kamu bilang, kuatkan ikatan nih, dan ada tebusan yang besar karena ibunya orang kaya. Maka tiba-tiba Mus'ab mengatakan, dia yang sedang nawan kamu ini saudaraku dan kau bukan saudaraku. Lalu kemudian Abdul Aziz ditebus oleh ibunya dengan 4.000 dirham yang diambil oleh sahabat tadi. Dan ini yang ingin dititik beratkan teman-teman sekalian, ternyata al-wala wal bara penting sekali. Al-wala wal bara penting sekali. Kalau orang-orang kafir, maka kita harus tahu ada batasan-batasan yang tidak ada hubungan kita dengan mereka, dan kita harus mendahulukan saudara kita seiman. Allahu a'lam. Berapa menit lagi azan? Hah? Baik, saya bacakan pertanyaan. Mengapa, pertama, manusia hidup di dunia hanya sesaat? Mengapa hukuman Allah di akhirat kekal? Mohon jelaskan bentuk keadilan di sini. Sama halnya juga kalau kita balik. Kalau kita balik, bagaimana Anda bisa beribadah dengan sedikit dan kekal di surga? Sama halnya. Di situ ada bentuk keadilannya. Bagaimana juga pada saat Anda berbuat dosa yang banyak, kemudian taubat beberapa detik sebelum meninggal, dimaafkan semua sama Allah. Kan itu. Jadi jelas. Dan ini hati-hati teman-teman, mohon maaf yang bertanya seperti ini, hati-hati dengan pertanyaan, jangan sampai terbawa pada pertanyaan mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Bertanya hanya untuk tahu, gitu kan? Jadi bahasa misalnya mohon jelaskan bentuk keadilan di sini, ini hati-hati jangan sampai kita hanya membawa diri kita seperti sebagai orang-orang liberal. Allah nggak adil tuh. Kalau begitu berarti Allah begini, main menyalahkan Allah. Ini pemahaman yang salah, tidak punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Tentu saya bukan mengatakan itu pada penanya ya, saya bicara secara global. Apakah kalau ada dari kalangan akhwat atau perempuan yang menjadi salah satu, apakah ada dari kalangan perempuan yang menjadi salah satu sahabat Nabi, dan bagaimana menyikapi hidayah yang sudah datang namun iman terkadang naik turun? Banyak, cuma memang belum saatnya, kita akan bahas nanti. Insya Allah kalau sudah selesai, insya Allah tidak ada halangan, buku ini selesai sampai 4 jilid, saya akan berbagi waktu untuk membahas kalangan sahabiat, ada. Dan bagi teman-teman yang mengikuti materi bedah buku di Tebet, itu kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu keempat ya, itu saya membahas mahkota pengantin, dan di situ saya bahas tentang beberapa istri Nabi SAW, dan di sirah juga ada saya sebutkan. Akan ada saatnya nanti kita akan bahas. Jadi ada di antara sahabiat. Bagaimana menyikapi hidayah yang sudah datang? Rangkul segera, bentuk komunitas dan amalkan. Itu sederhananya, supaya bisa bertahan. Saya adalah seorang akhwat, bolehkah saya beribadah karena saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di surga, karena saya ingin menyaksikan kemuliaan akhlak dan ketampanan baginda Nabi SAW? Tentu saja boleh, gitu kan? Karena Nabi SAW menyebutkan, misal contoh, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Kan gitu. Berarti ada kebersamaan dengan Nabi SAW. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hadis yang lain, riwayat Baihaqi dengan sanad hasan, saya pemimpin, kata Nabi SAW, di sebuah kem istana surga, di tempat rendah surga bagi orang-orang laki-laki atau perempuan yang meninggalkan perdebatan walaupun mereka dalam keadaan benar. Sudah pernah saya ajarkan nih. Jadi kalau benar, kita sampaikan argumennya. Tapi kalau kita lihat orang ini salah, tetap ngotot, jangan dilayani udah. Kita dapat istana di surga. Nabi SAW pemimpin di kem itu. Artinya Nabi SAW punya istana banyak, di antaranya di situ kita akan sering bertemu dengan Nabi SAW. Dan saya pemimpin di tengah-tengah istana, kem di tengah-tengah istana surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan saya pemimpin di kem istana di tertinggi surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tentu saja bisa.
Dan memang kita akan bertemu dengan baginda Nabi SAW. Jadi bukan cuma Anda, kita semua merindukan beliau SAW. Apakah di zaman Rasulullah SAW ada sahabat beliau setelah Rasulullah wafat, ia berpaling menjadi orang yang munafik atau kafir? Ada, tetapi sahabat-sahabat bukan yang mendampingi Nabi SAW. Tidak pernah disebutkan kalau ada sahabat yang mendampingi Nabi SAW kemudian mereka murtad setelah itu. Mendampingi Nabi ya, bersama dalam peperangan memang belajar. Tapi ada orang-orang yang datang ucapin syahadat. Ya ini kan juga sahabat ya, karena sahabat definisinya yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, beriman dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Ada seperti misalnya orang-orang yang menolak membayar zakat setelah meninggalnya Nabi SAW, dikenal dengan mani'uz zakat, yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang-orang yang mengalihkan, tadinya mengimani risalah Nabi SAW, kemudian mengimani risalahnya Musailam al-Kadzdzab, hanya karena satu suku saja. Ya, jadi surah An-Nasr pada saat turun, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat dan engkau melihat hai Muhammad orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kata para ulama ini setelah pembebasan Mekah, seluruh suku Arab datang berbondong-bondong sampai Madinah terdesak, tidak ada lagi tempat untuk orang jalan karena penuhnya orang-orang yang ingin masuk Islam. Nah banyak di antara mereka cuma syahadat pulang ke kampungnya. Setelah Nabi SAW meninggal mereka tidak ngerti agama, ada yang murtad. Tapi belum pernah disebutkan ada sahabat yang duduk bersama Nabi SAW kemudian mereka murtad. Allahu a'lam. Dan apakah Rasulullah SAW mengetahui dan mengumumkannya? Nah, adakah yang Rasulullah SAW tidak tahu? Tentu saja tidak ada. Ya. Yang Nabi SAW tahu semua. Kecuali kalau yang Anda maksudkan adalah para orang-orang munafik, itu ada. Tapi ini ya ulama mengatakan tidak dikatakan sahabat Nabi yang mulia, karena memang mereka orang-orang munafikin, cuma hidup bersama Nabi SAW. Dan itu Nabi SAW tahu siapa mereka dan menyebutkan kepada sahabat-sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman disebutkan tentang siapa munafikin itu. Saya mengikuti sebuah liqa atau mentoring di mana goalnya adalah pada akhirnya saya bisa memiliki binaan dan menjadi pengisi di sebuah liqa lagi yang dibentuk baru lagi oleh murabbi saya, sedangkan saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk mengisi ilmu agama itu dan masih butuh bimbingan. Bagaimana baiknya menurut Ustaz? Allahu a'lam. Yang saya tahu majelis ilmu dalam Islam teman-teman sekalian tidak boleh eksklusif. Dalam arti kata begini, eksklusif itu buka untuk umum dan yang harus bicara ahlinya, kecuali memang kalau antum, karena saya tahunya metode-metode tarbiyah yang biasa disebutkan dengan tarbiyah, saya tidak menyebutkan siapapun ya, tapi biasanya metode-metode ini adalah seseorang membina beberapa orang, kemudian itu jadi eksklusif, orang lain tidak ikut di situ, gitu kan? Sehingga akhirnya berjalanlah dengan kurikulum tertentu. Dan kalau misalnya si murabbi ini, si pendidik ini, tidak punya pengajian umum yang terbuka umum, seperti ini terbuka siapa saja boleh datang misalnya, maka itu jadi eksklusif dan ini jadi perbuatan yang baru, karena tidak pernah Nabi SAW contohkan itu. Tetapi kalau seandainya dia membuat, misalnya di kelas, dia ngajar di kampus, ada murid-muridnya. Murid-murid ini memang karena tingkat 3 kuliah, maka anak SD, anak SMP, SMA tidak boleh masuk karena belum levelnya. Itu di kelas, ya, karena dia seperti model-model kampus sekarang. Maka itu lain. Sementara si pendidik ini punya pengajian umum yang orang boleh hadir semua, itu nggak masalah. Ya, seperti kasus misalnya, yang diadakan misalnya orang mengadakan khusus untuk acara keluarga. Lalu kemudian orang ikut dalam acara keluarga tersebut. Itu memang diadakan untuk memang membentuk keluarga itu. Atau mungkin masyarakat Bogor mengundang khusus. Atau masyarakat Bandung mengundang khusus. Ya ini bukan berarti mereka eksklusif. Ya bukan berarti eksklusif. Jadi perlu difahamin. Tapi kalau misalnya orang seperti ini dia cuma dididik oleh sedikit-sedikit orang. Kemudian belum mampu punya ilmu kayak tadi dibahasakan lalu harus menjadi pembina lagi. Allah alam, yang saya tahu lebih baik dihindari. Ya Allah alam. Apakah setiap muslim wajib berdakwah walaupun masih baru mempelajari sunnah? Karena ada hadis yang mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dakwah seperti apa yang bisa dilakukan oleh setiap muslim? Sudah saya bahasakan tadi ya. Yang antum kuasai saja. Misal di sub masalah bab sholat, antum sudah pelajari bab sholat itu. Makanya di dalam web yang kita angkat, yang kami angkat web saya di www.khalilbasalamah.com itu, kita coba bahas per kitab. Kitab Minhajul Muslim, kitab Bulughul Maram, kitab Kabair. Tujuannya untuk antum bisa ikutin tuh, gitu kan? Jadi bisa diikutin. Nah nanti per bahasan sudah jelas. Oh ya ini dalilnya. Ya, ini bahasan tentang sholat, ini bahasan tentang puasa. Yang antum kuasain punya dalil, maka sampaikan. Ya, itu saja. Dan jangan bicara yang tidak punya ilmunya. Ustaz, buku kisah Mus'ab bin Umair, karangan siapa yang sunnah? Kalau khusus saya tidak tahu ya. Kalau khusus, karena memang selama ini kebanyakan buku-buku induk ya, seperti Syiar Alam Nubala, ya, buku-buku induk yang menceritakan seperti Tahzibut Tahzib yang membicarakan tentang biografi orang-orang soleh di kalangan sahabat dan tabi'in, serta tabi'in ini memang bicara secara lengkap mereka semua. Kalau khusus saya belum temukan, tapi tokoh-tokoh tertentu seperti misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Khulafaur Rasyidin, 10 Jami'us Surga ini biasa sudah disebutkan. Kalau Mus'ab saya pribadi belum temukan, mungkin keterbatasan saya gitu kan. Tapi bukan di depan antum, insya Allah ini sudah cukup untuk dibaca. Pada bahasan atau kajian bulan lalu tentang sahabat dari golongan budak maksudnya golongan budak.
Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu dijelaskan Salim menikah dengan sepupu Abu Hudzaifah. Siapakah namanya? Sama sepupu Abu Hudzaifah itu kalau saya tidak salah Zainab. Bagaimana cara Anda membuat teman yang sudah mendapatkan hidayah? Kalau sudah dapat hidayah nggak perlu dimotivasi. Hah? Tinggal jalan sama-sama saja insya Allah. Yang dimotivasi itu justru orang yang kendor, yang belum dapat hidayah atau yang lagi futur ya, yang lagi jauh dari hidayah. Suami dari anak Nabi SAW, Zainab, awalnya adalah orang kafir. Kenapa Nabi merestui pernikahan mereka dari awal? Apakah suami Zainab dulu menyembah berhala? Namanya As atau Abul As terkenal, gitu kan? Dari menikahnya Zainab radhiyallahu anha dengan suaminya Abul As radhiyallahu anhu, karena dia masuk Islam nanti setelah perang, setelah ditawan oleh kaum muslimin. Itu memang sebelum datangnya wahyu dan sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi. Gitu. Jadi menikah. Dan kita tahu pada saat itu pun Nabi SAW belum diutus jadi Nabi, Khadijah radhiyallahu anha juga belum dalam keadaan Islam. Gitu. Apakah mereka menyembah berhala? Allah alam, ini butuh rincian dalil secara khusus. Tapi yang jelas, memang pada saat itu belum ada wahyu yang turun. Bagaimana cara mendakwai keluarga yang masih melakukan bid'ah? Tidak usah dikasih contoh ya dalam pertanyaannya. Jadi nasihatin apa adanya. Tugas kita hanya menyampaikan target dakwah penyampaian. Ya, sisanya adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah antum dakwah targetnya penerimaan, karena kalau tidak diterima kita kecewa. Ya, kita akan kecewa. Ya. 2 menit lagi, baik. Jadi sampaikan saja teman-teman sekalian, sampaikan apa? Setahu saya ini tidak ada sunnahnya, itu yang diingatkan. Dan yang ada sunnahnya itu yang seperti ini. Dan usahakan dalam berdakwah juga teman-teman sekalian, selalu kita punya solusi ya, solusi. Jadi kita ingatkan kepada perbuatan sunnah, ya, itu jauh lebih baik daripada kita menghadir dari masalah bid'ahnya. Itu lebih baik, datangkan pengganti untuk dia tinggalkan perbuatan yang salah. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam proses hijrah? Proses hijrah kita sementara terkadang selalu ada godaan untuk kembali berbelok dan melakukan dosa. Atau hal yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Harus tegar, karena syaitan itu lemah, syaitan hanya membisikkan, jangan terpengaruh dengan dia. Diingatkan, digambarkan, isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teringat masa lalu dulu berzina, masa lalu dulu pacaran, masa lalu minum khamr, masa lalu apalah segala macam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lawan, gitu kan? Kemudian tadi saya bilang, usahakan selalu hadir majelis ilmu, bentuk komunitas dan amalkan ilmunya. Ini penting, sehingga nanti insya Allah kita akan terjaga. Ada seorang ustadz, setiap kata-katanya selalu dengan dalil, sunnah dan Al-Quran. Akan tetapi tingkah lakunya tidaklah sama dengan apa yang dia ucapkan. Apakah kita masih wajib mendengar atau mengabaikan saja? Tentu saja yang kita ambil adalah sesuatu yang kita tahu ada dalilnya, ilmu, gitu kan? Kalau masalah kita tahu dia tidak mengamalkannya, ya Allahu alam, tidak boleh dipukul rata. Mungkin ada sesuatu alasan udur. Kita tidak tahu. Kalau antum merincikan benar-benar dia tidak lakukan padahal dia tahu dalilnya, jangan ambil ilmu dari dia. Orang ini bukan qudwah, bukan suri tauladan. Tapi jangan spontan. Saya pernah gini teman-teman, punya pengalaman pribadi. Saya pernah selesai sholat di Masjid Nabawi. Subhanallah saya keluar, kemudian saya lihat ada satu orang syekh, tapi saya tidak kenal beliau siapa, waktu saya masih kuliah di Madinah. Beliau keluar dari Masjid Nabawi dan rupanya beliau butuh kamar kecil. Saya waktu itu mengejar untuk bertanya, pikiran saya adalah sederhana, saya ingin mengejar beliau menggunakan waktu jalan dari pintu masjid ke kamar kecil. Pada saat saya datang, assalamualaikum syekh, saya jawab, terus dijawab sama dia, waalaikumsalam. Terus saya bilang saya mau bertanya, dikasih isyarat. Maksudnya saya belum bisa sekarang, gitu kan. Saya tuh sempat sejenak terpukul, kenapa ya ditolak padahal ini pertanyaan agama gitu. Baiklah, berjalan waktu saya mengekang perasaan itu dan sampai subhanallah saya mulai terjun di dakwah, saya mulai mempelajari agama ini lebih dalam. Kemudian baru saya tahu, emang subhanallah ada keadaan-keadaan tertentu kita nggak bisa menjawab, gitu kan? Mungkin pada saat itu kalau kita bersangka baik dengan saudara kita, mungkin dia kebelet kencing, kebelet buang air besar, memang tidak layak, atau mungkin subhanallah maaf ada ludah di mulutnya yang dia harus buang. Ya kita tidak tahu karena dia berikan isyarat, gitu kan? Nah, jangan sampai karena perbuatan seperti ini terus tiba-tiba antum vonis orang ini tidak baik. Misal contoh. Jadi kita harus tahu pasti dulu. Kalau antum pastikan jelas dia tahu dalil tidak dikerjakan depan mata, maka jangan ambil ilmu dari dia. Saya sudah bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dijalankan masa lalu. Baru saja saya hijrah, saya menyesal dengan perbuatan yang lalu. Saya tidak akan mengulangi. Saya juga tinggalkan apa sih? Saya coba melakukan amal-amalan belajar ilmu dan memberikan diri kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa hati saya belum tenang? Selalu galau dan gelisah, ada saja yang terjadi. Apa masih banyak dosa yang melekat? Bagaimana hati saya bisa mendapatkan ketenangan yang sebenarnya? Iya, kalau galau itu masih ada dosa. Galau itu jawabannya karena masih ada dosa. Jadi antum berbanyak istighfar, lebih ikhlaskan lagi, gitu kan? Salah satu, ini sebagian ulama mengatakannya dalam masalah tazkiyatun nafs, salah satu yang bisa dikatakan dosa itu masih ada kalau seseorang masih terbayang-bayang. Berarti dia masih punya bekas, gitu. Maka coba beristighfar kepada Allah SWT, murnikan niat. Karena kalau kita betul-betul sudah taubat nasuha dan Allah bersihkan, maka insya Allah kita berusaha ingat pun tidak teringat dosa itu. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir di sini.
Bagaimana cara mendidik anak supaya rajin sholat? Karena selama ini jika disuruh sholat susah sekali. Gitu. Ya tentu saja kita berusaha menyampaikan, menasihatin, membuat mereka cinta, memberikan contoh di depan mata mereka. Mulailah dengan kalau sholat ajak anak-anak, mulailah dengan menyebutkan fadilah-fadilahnya, dan kemudian berikan hadiah-hadiah berhubungan dengan masalah sholat itu. Mungkin begitu, Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan juga menjadikan ini tambahan amal buat kita di hari kiamat nanti. Sebentar. Dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, ikhlaskan niat mereka, Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, dan Allah juga partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.